Saudara, Indonesia melaju ke semifinal Piala Asia U23 usai menekuk Korea Selatan 11-10 lewat drama adu penalti. Pratama akan memastikan tiket Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 lewat tendangan akhir babak adu penalti. Indonesia sempat memimpin 2-1 berkat brace atau 2 gol yang dicetak Rafael Struijk. Sementara 1 gol Korea Selatan disumbangkan gol bunuh diri Komang Teguh. Tim U23 nyaris memenangkan pertandingan dalam 2 kali 5 menit jika Jeong Sang Bin tak menyambut jadi 2-2 di menit 84. Dengan raihan ini, Indonesia mendapatkan tempat di semifinal Piala Asia U23 dan selangkah lagi menuju Olimpiade Paris 2024. Mengalahkan Korea Selatan di 8 besar, pelatih tim Indonesia U23 Shin Tae-yong mengaku sedikit dilema. Di satu sisi, Shin Tae-yong sangat senang membawa Garuda Muda menang. Namun, kemudian di sisi lain, ia sedih memulangkan tim tanah airnya. STY menegaskan dirinya melakukan segala yang terbaik untuk Indonesia serta berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan seluruh pendukung Merah Putih. Satu game lagi sudah kunci ke Olimpiade. Kalau 2 game kita juaranya. Ayo. 네, 일단 너무 기쁘고 행복하고 너무 기분 좋습니다. 그렇지만 마음 한편으로는 너무 찹찹하고 좀 힘듭니다. 그렇지만 성분은 갈라져야 되고 지금 저는 인도네시아 팀을 맡고 있기 때문에 인도네시아를 위해서 최선을 다했을 뿐이고 일단 우리 선수들이랑 우리 에릭 협회장님이랑 모든 분들에게 감사하고 우리 인도네시아에서도 밤새만 선치면서 응원해주신 모든 국민들에게도 감사하게 생각하고 있습니다. Ucapan selamat disampaikan Presiden Joko Widodo lewat akun Instagramnya @jokowi. Jokowi bilang prestasi luar biasa dari tim nasional sepak bola U23 Indonesia setelah mengalahkan Korea Selatan di perempat final Piala Asia AFC U23. Pertama kalinya Indonesia berhasil mencapai babak semifinal di kompetisi ini dan sangat bersejarah. Jokowi juga bilang selamat kepada timnas Garuda Muda. Semoga dalam babak semifinal Indonesia dapat memanfaatkan peluang sebaik-baiknya dan meraih tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Teruslah bersemangat, timnas Indonesia. Gemuruh seisi Stadion Abdullah bin Khalifa tak terbendung usai tendangan penalti Pratama Arhan jadi penentu kemenangan Indonesia 11-10 atas Korea Selatan lewat drama adu penalti. Indonesia otomatis meraih tiket semifinal Piala Asia U23. Euforia pun dirasakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang menonton langsung. Usai laga, Erick mengucap selamat kepada pelatih Shin Tae-yong dan para punggawa Garuda Muda. Raihan ini sekaligus selangkah lebih dekat membawa Indonesia ke Olimpiade Paris. Tapi tak hanya ke 3 besar. Target yang kita inginkan semuanya. Halo Sobat Garuda yang sudah mendukung timnas Indonesia.
Saya mengucapkan terima kasih dan mohon dukungannya lagi, doanya lagi di pertandingan selanjutnya bisa dapat hasil terbaik. Terima kasih. Hello guys, today we won against South Korea and we go to the semi-finals. Let's go! Go to Paris, writing history. Thank you fans. Meskipun menang, evaluasi di berbagai lini saat laga lawan Korea Selatan dibutuhkan agar Garuda Muda terbang lebih tinggi hingga rebut gelar juara. Tim Liputan Kompas TV. Dan inilah suasana nonton bareng di rumah Witan Sulaiman. Luapan kegembiraan sangat terasa Kamis dini hari tadi saat Indonesia berhasil mencetak gol ke gawang Korea Selatan. Tangis haru keluarga Witan ini tidak terbendung saat drama adu penalti yang akhirnya memastikan timnas Indonesia melaju ke babak semifinal Piala Asia U23. Ayah Witan memuji permainan timnas termasuk sang anak yang berkali-kali mendapat serangan tim Korea Selatan. Semua penonton bangga, semua melihat Indonesia maju ke babak selanjutnya. Kita lihat Witan beberapa kali mendapat tackle yang sangat keras itu. Menurut sebagai ayahnya seperti apa? Ya begitulah, pemain bola harus berani di tackle dan harus berani apapun. Itulah pemain bola. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Kemenangan timnas Indonesia atas Korea Selatan pada babak perempat final Piala Asia U23 menjadi kebanggaan luar biasa bagi keluarga punggawa timnas Indonesia Pratama Arhan. Tak henti-hentinya keluarga memanjatkan syukur atas kemenangan Indonesia. Ibunda Arhan sejak awal sudah memprediksi timnas Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan. Meski sempat membuat senam jantung, namun Ibu Arhan akhirnya lega. Terlebih putranya menjadi salah satu penentu kemenangan timnas Indonesia di adu penalti terakhir. Tadi malam pun feeling ibu menang, walaupun sangat-sangat susah dan sangat-sangat senam jantung ya mas. Namanya orang tua, terus lihat anaknya berjuang sampai beberapa menit lamanya, terus akhirnya alhamdulillah sampai drama penalti juga dan akhirnya menang, lolos semifinal. Lalu bagaimana perjalanan Hernando dan juga Witan bersama dengan tim untuk menembus semifinal Piala Asia U23? Kita berbincang dengan Ibunda kiper Hernando Ari, Erna Yuli Lestari dan juga ada ayah Witan Sulaiman Humaidi. Tapi terlebih dahulu saya ke Ibu Hernando dulu. Selamat petang Ibu Hernando, kemudian juga ada ayah dari Witan. Selamat petang Bapak dan juga Ibu. Selamat sore. Selamat sore menjelang malam Mbak Aditi. Iya, saya ucapkan selamat dulu. Tidak ada kalimat yang lebih bahagia kemudian haru, bangga sekali tentunya pasti menjadi orang tua dari Witan dan juga Hernando ya. Saya ke Ibu dulu. Ke Ibu, Bu, Hernando dan juga Ibu apakah sudah saling berkomunikasi, sudah telepon-teleponan setelah kemudian pertandingan setelah selesai semalam? Bagaimana reaksinya dari Hernando? Iya, habis pertandingan langsung telepon mamahnya Mbak. Ya, telepon mamahnya, Mah, gimana Mah? Bagus Nang, sudah bagus kamu, saya bilang gitu. Mama gimana? Nggak bisa tidur ya Mah? Pasti Mama cemas nih, bilang gitu.
Apa yang pertama kali Ibu ucapkan ke Hernando pada saat melihat bagaimana suasana pertandingan yang kemudian ada drama adu penalti dan akhirnya dimenangkan oleh timnas U23? Apa yang Ibu sampaikan ke Hernando saat itu? Wah, saya sampai cepot jantung, Mbak. Cepot jantung, saya nangis ya melihat putra saya bertarung seperti itu. Setiap kali kemenangan kok pakainya itu penalti ya, Mbak ya. Oke, kalau ke Pak Humaydi bagaimana? Witan apakah sudah ada komunikasi dengan Bapak setelah pertandingan dan apa yang pertama kali diucapkan Bapak kepada Witan kalau boleh tahu? Ya, dia cuma mengucapkan istilahnya dia bilang kita sekarang ini alhamdulillah menang. Jadi itu yang diucapkan pertama kalinya. Tadi saya sempat melihat ya Pak Humaydi ini bahkan pada saat pertandingan sempat nangis begitu ya, harus sekali. Apa yang kemudian keluarga dan juga Bapak rasakan pada saat itu? Karena waktu itu pertandingan diakhiri dengan adu penalti sangat-sangat menegangkan sekali. Jadi kami dan semua teman-teman penonton di Kota Palu, khususnya di rumahnya Witan Sulaiman, sangat bersedih sekali, bersedih demi kemenangan. Tapi berakhir dengan kemenangan dan kebahagiaan begitu ya. Siapa yang tidak bangga menjadi orang tua dari Witan dan juga Hernando begitu ya, bisa kemudian menuliskan sejarah tersendiri bagi Indonesia di kancah internasional. Ibu kalau boleh tahu sebelum pertandingan ada tidak nasihat ataupun doa-doa kepada Hernando? Ya, selalu Mbak. Kalau mamanya bilang, Mas, kalau masuk di lapangan selalu doa ya, jangan lupa. Saya bilang gitu, Mbak. Apa pesan Ibu selain doa, ada nggak pesan-pesan khusus kepada Hernando? Jangan dijawab dulu, Bu Erna, tetaplah bersama kami di Kompas Petang usai jeda. Hitam premium harus nikmat nyaman diminum. Belum sarapan? Belum dong. Berani ngopi? Berani dong. Luwak Hitam Premium lebih nyaman diminum karena dibuat dengan metode slow roasting, menciptakan kopi premium dengan pH level yang lebih netral. Luwak Hitam Premium harus nikmat nyaman diminum. Meskipun belum makan, perut tetap nyaman. Luwak Hitam Premium bukan kopi biasa. Harum nikmat, nyaman diminum. Ayo, tukang sepak bola Indonesia. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Woi, jaim dong. Jaim dong. Apa sih Jeng? Jaga imun dengan Hydro Coco. Air kelapa asli, segar, dan sehat. Minum Hydro Coco setiap hari. Bantu jaga imun. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Makan Bu, bikin dada sesek, perut melintir. Untung sekarang ada SMA. Diformulasi oleh Sido Muncul dengan bahan herbal. Aman diminum kapan aja. Nggak takut mah lagi. Minum SMA, herbalnya lambung. Pemirsa, mulai 1 Mei 2024, siaran Kompas TV di wilayah-wilayah ini dapat Anda akses melalui channel-channel berikut. Saksikan Kompas TV lebih tajam, lebih jernih. Kompas TV, independen, terpercaya. Luwak Hitam Premium harus nikmat nyaman diminum.
Saudara, kemenangan Indonesia atas Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 juga memutus tradisi Korea Selatan yang sejak tahun 1988 selalu lolos ke Olimpiade. Indonesia tak hanya mencetak sejarah untuk pertama kalinya lolos ke semifinal Piala Asia U23, namun juga memutus tradisi tim sepak bola Korea Selatan tampil di Olimpiade selama 36 tahun terakhir. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Shin Tae-yong, sebelum pertandingan menghadapi negara asalnya sempat mengatakan situasi pertandingan tadi malam memang sulit karena harus menghadapi tim negara asal yang juga pernah ia tangani. 네, 이런 경험이 처음이기 때문에 뭐라고 얘기는 못할 수 있겠지만 솔직한 심정은 상당히 힘듭니다. 힘들고 제가 한국 대표팀을 맡지 않았다면 그런 마음이 덜 들었을 텐데 한국에서 언더 20, 언더 23 A 대표팀 모든 연령대 대표팀이나 대표팀을 다 하다 보니까 오히려 항상 대회를 나가게 되면 우리 애국가를 크게 불렀고 선수들과 같이 한마음 한뜻으로 모든 경기에 임했고 했기 때문에 우리 대한민국과 경기한다는 게 상당히 힘듭니다. Saudara, teman kuliah Kapten Timnas U23 Rizky Ridho menggelar aksi dukungan untuk Timnas dengan cara berkeliling kampus. Dengan menyanyikan yel-yel Garuda di dadaku, Rizky Ridho kebanggaanku, ku yakin semifinal pasti menang. Para mahasiswa dan Sivitas Akademi Universitas Muhammadiyah Surabaya berharap Rizky Ridho ini dapat memberikan penampilan terbaiknya dalam lanjutan laga Piala Asia U23. Rizky Ridho tercatat sebagai mahasiswa aktif semester 4 angkatan 2022 jurusan S1 Manajemen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kami akan melanjutkan dialog kita ataupun perbincangan saya bersama dengan ibunda dari kiper Hernando Ari, ada Bu Erna Yuli Lestari dan juga ayah dari Witan Sulaiman, Pak Humaydi. Melanjutkan perbincangan saya ke Ibu Erna. Bu Erna, apa sih pesan yang kemudian disampaikan kepada Hernando sebelum pertandingan selain pastinya doa ya yang diberikan? Iya Mbak, saya doa selalu ya Mbak ya. Setiap kalau mau main itu dia bilang, "Mas, saya minta doanya ya Mas." Gitu. Oh iya Nang, saya doain Mama supaya kamu menang ya Nang, kamu fokus. Ya fokus sama kamu optimis. Gitu. Oke, jadi doa tidak pernah putus supaya kemudian Hernando ini fokus dan juga supaya menang. Nah, kalau ke Pak Humaydi sendiri, apa pesan yang kemudian selalu disampaikan kepada Witan sebelum bermain atau bertanding? Ya, pertama-tama doa juga. Saya sampaikan kepada Witan, jangan lupa berdoa sebelum masuk ke lapangan. Dan doa yang khusus dibacakan Witan yaitu doa selawat Nahdlatain. Kita juga pengen tahu nih ya kan pemirsa di rumah begitu. Jadi Hernando sama Witan ini sudah berapa lama bergabung kemudian memang bakat menjadi pemain dan juga kiper dari sepak bola ini. Kalau Bu Erna, Hernando ini sudah masuk ke klub ini sejak kapan? SD kah atau bahkan dari TK mungkin Bu Erna? Kalau Nando itu masuk mulai dari kelas 1 ya Mbak ya. Kelas 1 SD? Kelas 1 SD ya. Pertama masuk klub dulu? Iya, masuk ke klub dulu. Awalnya jadi pemain dulu, pemain sepak bola? Pemain. Dia 1 tahun jadi pemain. Terus ternyata itu temannya kiper itu tidak masuk, Mbak. Langsung Nando itu ditawarin, "Nduh, kamu mau jadi kiper?" Saya coba ya, saya tanya mama dulu, saya bilang gitu. Iya, terus
bilang sama saya, ya sudah dicoba dulu aja nang bilang gitu. Terus langsung dia berangkat mau jadi kiper. Ya. Oke, jadi sebelumnya jadi pemain dulu, tapi karena kipernya berhalangan, kemudian jadi akhirnya jadi kiper begitu ya, tidak sengaja, Nando ya? Iya. Kalau Pak Humaydi, kalau Witan sendiri memang sudah ada bakat dan sudah masuk klub sepak bola ini sejak kapan? Kalau tadi kan Nando menyebut kalau memang kelas 1 SD memang sudah masuk. Nah kalau Witan sendiri bagaimana? Bakatnya memang sudah ada dari kecil? Iya, kalau Witan bakatnya sudah dari kecil, tapi dia masuk di SSP Galara. Sekitar kelas 3 SD sudah masuk di SSP Galara. Nah kalau untuk hubungan sendiri, sudah pernah cerita belum sih Witan ataupun Nando bagaimana hubungan mereka dengan pelatih Shin Tae-yong? Ini kan Shin Tae-yong bisa dikatakan apa ya, cemerlang juga membawa timnas U23 ke kancah internasional. Ada komunikasi atau sempat cerita-cerita nggak sih Bu Erna? Ya sempat cerita. Mas, Shin Tae-yong tuh saya akui orangnya keras tapi salut bilang gitu. Salutnya bagaimana? Tegas atau bagaimana? Atau galak atau gimana? Enggak, ya galaknya galak Mbak. Galak karena dia sebagai guru ya Mbak ya. Harus fokus ke muridnya ya. Kalau nggak fokus ke muridnya nanti muridnya gimana lagi Mbak? Ya, jadi muridnya yang harus nurut sama Shin Tae-yong, saya bilang gitu. Kamu ya harus nurut sama Shin Tae-yong. Kalau nggak nurut mau sama Shin Tae-yong, mau nurut sama siapa lagi? Mama lo nggak bisa apa-apa. Gitu. Oke, Nando pernah cerita nggak sih? Pernah nggak sih dapat hukuman dari Shin Tae-yong, dari pelatihnya? Dari pelatihnya kelihatannya pernah ya Mbak, suruh mandi air es itu ya Mbak ya. Oh gitu, kenapa gara-garanya emang kok bisa dihukum gitu Bu Erna? Kurang tahu, saya dihukum sama Shin Tae-yong suruh mandi air es gitu. Oke, kalau Pak Humaydi, Witan pernah cerita nggak komunikasi antara Witan dan juga Shin Tae-yong ini seperti apa? Apakah juga sempat dapat hukuman? Sosok Shin Tae-yong adalah sosok yang tegas begitu, Pak Humaydi? Iya, kalau Witan sih cerita cuma kalau pelatih Shin Tae-yong sangat tegas sekali. Jadi kita sangat bagus sekali kalau dilatih Shin Tae-yong karena Shin Tae-yong sangat tegas. Jadi apa-apa perintahnya kita harus ikuti demi kebaikan kita. Kalau pernah dapat hukuman nggak? Kalau Nando kan pernah dapat hukuman tuh dari Shin Tae-yong, dari pelatihnya. Kalau Witan pernah cerita? Kalau Witan sih belum pernah cerita masalah itu. Nah ini kan Ibu dan juga Bapak kan kita tahu ya, selangkah lagi anak-anak dari timnas U23 ini kan kemudian bisa ke Olimpiade begitu ya, 2024. Inikah cita-cita yang diimpikan dulu dari Nando ataupun Witan, Bu Erna? Iya, kalau dari saya dukungannya mudah-mudahan aja timnas tempatnya Hernando diberi kemenangan, kelancaran, jangan lupa sholat, selalu berdoa kalau masuk di lapangan gitu Mbak. Selalu berdoa dan juga tetap harus fokus ya. Iya. Kalau Pak Humaydi, Witan bagaimana nih? Ini kan apa ya, selangkah lagi ya ke Olimpiade gitu kan. Ini juga bisa mencatatkan sejarah Indonesia. Apa yang ingin Anda sampaikan? Apakah memang ini juga menjadi cita-cita terbesar dari Witan yang kemudian diimpi-impikan dari Witan? Ya betul, ini cita-citanya insya Allah nanti babak semifinal bisa memenangkan pertandingan dan insya Allah nanti Indonesia timnas U23 mungkin kalau prediksi saya bisa masuk ke final. Oke, terakhir mungkin Bu Erna, apa yang ingin disampaikan kalau begitu Nando ataupun Witan lagi menyimak Kompas Petang saat ini, Bu Erna, apa yang ingin disampaikan kepada anak ibu yang kemudian pasti semuanya bangga, orang tua mana yang tidak bangga, keluarga pasti bangga. Silahkan Bu Erna. Iya, Mas Nando bilang, Mas, kalau Mama diwawancarai jangan lupa ya, bilang sama Mas, kalau diwawancarai jangan sampai lupa
timnasnya Mas Hernando yang harus lolos gitu. Oke. Terakhir Bu, apa yang harapan terbesar Ibu terhadap Nando? Ya harapannya ke depan supaya lolos masuk ke Olimpiade, supaya jangan lupa sholat dan doa buat teman-temannya dan orang tua. Kangen gak doa sih? Orang tua seperti itu, Mbak. Kangen gak sih Bu sama Nando? Apa pengen peluk nanti ketika udah ketemu? Mbak, rasanya itu ya gimana ya Mbak? Kalau jauh di mata dekat di hati, Mbak. Kangen banget gak Bu sama Nando? Oh, rasanya kangen sekali Mbak. Wong kalau ketemu itu hanya berapa 2 hari atau 3 hari gitu Mbak, langsung ditinggal lagi. Ya. Ibu kalau ketemu Nando begitu ya Bu ya, pasti kan pengen peluk. Maunya kemana Bu ketika ketemu Nando? Ya kalau Nando itu sebelum pulang masih bilang, Mah, nanti kalau sudah sampai rumah kita pergi ya jalan-jalan ya Mah. Ya, Mama. Oke, Pak Humaydi, apa yang kemudian pasti kangen juga lah sama anak dari Witan Sulaiman ini? Apa yang ingin dilakukan ketika nanti bisa bertemu dengan Witan? Memelukkah atau kemudian sudah menyiapkan masakan yang paling nantikan dari Witan, Pak Humaydi? Ya, kalau sama Witan sih biasa-biasa saja. Kalau datang ke Palu mungkin secara biasa-biasa aja gitu. Tidak ada yang spesial buat dia. Misalnya ada masakan apa yang kemudian paling diminati atau paling ditunggu-tunggu dari Witan biasanya kalau pulang ke Palu nih, Pak Humaydi? Dia tuh sukanya itu, Witannya sih suka sekali dia makan terong itu. Makan apa? Makan terong. Oh oke. Tapi berarti nanti kalau misalkan ketemu sama Witan pasti disiapkan ya masakan itu ya, Pak, buat Witan? Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih Bu Erna Yuli, orang tua dari Hernando Ari telah bergabung bersama kami, bercerita bagaimana pengalamannya. Kemudian juga ada ayah dari Witan Sulaiman, Pak Humaydi. Terima kasih juga sudah berbagi ceritanya dan juga berbincang. Selamat sekali lagi buat Bapak dan juga Ibu, dan juga selamat juga untuk Timnas U23. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Amin.